Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini sangat keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengarkan hari ini menjadi suatu penanda bahwa apa yang menjadi keresahan dari umat beriman itu muncul dan menjadi suatu trending yang dibicarakan. Apa yang menjadi keresahan orang beriman? Yang menjadi keresahan orang beriman adalah bahwa apa yang diinginkan, apa yang diharapkan tidak terjadi. Ketika terjadi pernyataan seperti itu, ada suatu tesis yang mengatakan bahwa ketika orang beriman itu percaya kepada Tuhan adalah orang yang ingin supaya apa yang tidak bisa dia lakukan dapat dilakukan oleh Tuhan. Sekali lagi, pernyataan ini bukanlah pernyataan yang tepat, tetapi kebanyakan orang beriman menganut kepercayaan seperti itu. Percaya kepada Tuhan supaya apa yang tidak bisa saya lakukan dilakukan oleh Tuhan. Yang Maha Kuasa itu yang Maha segalanya. Maka ketika tidak terjadi, muncullah kekecewaan, muncullah berbagai macam hal yang membuat orang itu merasa resah dalam hidup berimannya. Apa yang pada hari ini disampaikan oleh Yesus memberikan kepada kita suatu pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana cara kita beriman? Bagaimana cara kita percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita mengimani Yesus yang sudah bertahun-tahun ini, yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun percaya kepada Yesus? Apakah Tuhan sebagai sesuatu yang kita jadikan sebagai pelengkap ketika kita tidak mampu? Ataukah apa yang pada hari ini direfleksikan oleh Santo Petrus? Ditanya oleh Yesus, "Kenapa engkau juga tidak pergi sekalian?" Ia lalu menjawab, "Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Engkaulah sabda yang membuat semuanya itu akhirnya percaya kepada Kristus."
sabda kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jawaban Petrus ini yaitu bahwa Engkaulah sabda kehidupan yang kekal, memberikan kepada kita cara beriman yang baru. Cara beriman yang baru adalah cara bagaimana kita mengupas kanker atau penyakit yang sejak lama itu menggerogoti manusia, yaitu adalah kekerasan hati. Saudara-saudari, tentu kalau saudara-saudari tadi mendengarkan dalam bacaan pertama dari kitab yang kita dengarkan Yosua, bahwa Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Terserah deh sekarang, kamu mau pilih yang mana, mau beribadah kepada siapa. Ini menunjukkan suatu kekesalan, kayak sudah hopeless Yosua itu terhadap nenek moyang atau bangsa Israel ini. Mau menyembah kepada dewa-dewi yang ada di Amori, terserah, atau yang ada di Sungai Efrat, terserah, atau kepada Allah. Jadi seorang nabi saja sudah hopeless begitu. Kenapa demikian? Karena kekerasan hati itu. Lalu kalau dirujuk dari awal lagi, kekerasan hati itu muncul ketika sejak penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia yang tujuannya untuk bahagia, lalu karena kekerasan hati, manusia melanggar, ingin sama seperti Allah, maka makan buah pohon terlarang itu. Dan kekerasan hati itulah yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua mengatakan hal yang sama. Hubungan gereja dengan jemaat seperti Kristus dengan umatnya. Yesus dengan umatnya itu tidak pernah akan meninggalkan dan akan melupakan umatnya. Hubungan Kristus dengan gereja itu adalah erat sekali. Ketika terjadi suatu yang namanya hal yang disebut dengan perjanjian yang telah diikat oleh Tuhan, maka tidak akan dilepaskan. Hubungan suami dengan istri itu juga sama demikian, harus digambarkan dengan demikian. Tetapi hal itu terjadi, kenapa ada suatu ikatan itu? Karena ada kekerasan yang muncul dari pihak manusia. Kekerasan hati yang menghancurkan perjanjian itu, kekerasan hati yang melepaskan ikatan itu. Saudara-saudari, maka apa yang tentu saja membuat kekerasan hati ini harus dilunturkan, supaya apa yang disampaikan oleh Petrus dalam renungannya, sabdamu adalah kehidupan yang kekal. Tentu kalau kita dengarkan pada hari ini, jamunya, obatnya dalam kekerasan hati itu tentu adalah kasih. Tetapi kasih yang seperti apa yang menjadi gambarannya itu? Saudara-saudari, tentu kasih yang digambarkan itu adalah bagaimana orang diajak untuk melihat kasih seperti Kristus dengan gerejanya itu. Kasih yang tidak pernah akhirnya memberikan suatu penghukuman. Kasih yang mengampuni, kasih yang memberikan penghargaan kepada satu dengan yang lainnya. Yang dia gambarkan tadi sebagai hubungan suami dan istri, bagaimana digambarkan sebagai hubungan Kristus dengan gerejanya. Yang tentu Yesus tidak akan melepaskan umatnya walaupun berkali-kali dia berbuat hal yang salah. Kasih seperti ini, saudara-saudari, jauh sekali untuk bisa dipikirkan oleh kita, jauh sekali untuk bisa diterapkan oleh kita. Tetapi apa yang bisa kita cicipi dalam hal ini? Yang bisa kita cicipi kasih itu adalah apa yang pada hari ini kita dengarkan, roti dari surga. Roti dari surga itu yang menjadi makanan kita, kekuatan kita, dan juga menjadi dasar kita untuk melakukan kasih itu. Ketika orang diminta untuk makan roti dari surga, banyak yang mundur, banyak yang akhirnya keluar dan akhirnya menggoncangkan kepercayaan itu. Kenapa demikian? Karena dalam pikiran dan juga dalam perkataan tadi, seperti yang digambarkan di awal, bagaimana bangsa Israel sudah punya kepercayaan dan keyakinan tersendiri akan apa yang dia ingini tentang Allah. Allah yang dia ingin adalah seperti yang dia
inginkan tentang bagaimana apa yang dia mau dikabulkan, apa yang dia inginkan itu terjadi, apa yang dia kehendaki terjadi seturut kehendak bangsa itu, seturut kehendak orang yang mengimaninya. Namun yang diminta oleh Yesus terbalik, justru mereka menjadi pelaku sabda yang menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang mampu untuk bisa mendengarkan sabda itu. Disitulah kasih. Jadi apa itu kasih? Kasih memang mengampuni. Kasih itu sungguh-sungguh mampu membuat orang juga untuk bisa menghargai orang lain. Tetapi kasih itu yang terutama adalah mampu meninggalkan egonya dan kemudian menerima sesuatu yang datang dari luar, yaitu adalah Allah sendiri. Menerima ego yang tadi sudah dibuat oleh bangsa Israel, bahwa Allah maunya begini, tetapi Allah yang maunya begitu, akhirnya mereka menolaknya. Dan itulah egonya. Kasih tidak seperti itu, mau menerima dan mau mendengarkan. Maka kalau kita mendengarkan sabda yang pada hari ini muncul, sabdamu adalah kehidupan yang kekal. Kita bertanya dalam diri kita, apakah kita mampu juga untuk melepaskan ego kita dan juga akhirnya mengikuti sang sabda itu, sampai pada suatu titik di mana kita juga akhirnya apa yang kita mohonkan, apa yang kita percayai, apa yang kita akhirnya mau sampaikan kepada Allah, sungguh-sungguh berada dalam ambang batas suatu yang gelap dan suatu yang tidak bisa kita bayangkan, kegelapan yang mungkin kita juga akan ragu. Keraguan, kegelapan, dan akhirnya kebimbangan membuat orang-orang juga akhirnya meninggalkan Tuhan, seperti yang disampaikan tadi pada bacaan Injil ini. Banyak murid yang mengundurkan diri, tetapi akhirnya Petrus menyampaikan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Di tengah keambangan, kegelapan, di tengah suatu hal yang membuat kita terguncang iman kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Akhirnya dikembalikan kepada Allah dengan kepercayaan yang penuh itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikuti Kristus yang tentu adalah yang setia itu, yang digambarkan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, tentu adalah suatu perkara yang tidak mudah. Tetapi tentu menjadi orang yang beriman, menjadi pelaku sabda. Dan menjadi pelaku sabda adalah orang yang mau meninggalkan karakternya, pribadinya, egonya, dan kekerasan hatinya untuk mampu memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Hari ini kita diajak untuk meruntuhkan benteng-benteng itu, meruntuhkan segala ego kita, dan mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Walaupun sekalipun itu kita gelap dalam memandang masa depan, sekalipun kita sulit untuk melihat hal yang jelas di depan, tetapi seperti yang diimani oleh Simon Petrus sebagai batu dasar gereja, kepada siapa lagi kami akan pergi? Disitulah iman kita kepada Tuhanlah dalam segala kegelapan, dalam segala masalah yang sulit untuk kita pecahkan, kita percayakan kepada Allah. Itulah kasih yang meruntuhkan ego kita dan memasrahkan kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.